buat keluar cari baju, mana besok mau hangout lagi sama teman-teman, gak ada outfit yang pas nih. Oh iya, aku lupa kan ada Klamiku ID. Gas lah, langsung check out aja. Klamiku ID merupakan sebuah toko pakaian yang terletak di Jalan Jawa 4 nomor 3 Jember. Toko ini menyediakan berbagai macam jenis pakaian wanita serta aksesoris penunjang lainnya. Dengan adanya sistem penjualan secara online yang dijalankan, dapat memudahkan para pelanggan dalam menjangkau toko ini. Untuk pembelian secara online, caranya sangat mudah sekali, di mana pelanggan bisa masuk melalui platform Instagram yang tersedia, lalu mengklik link yang ada di bio, untuk selanjutnya akan diarahkan ke dalam website Klamiku ID. Oke, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembelian dalam website Klamiku ID. Nah, di sini kita sudah masuk dalam platform Instagram, akun Instagram milik Klamiku ID. Nah, di sini sudah tertera link websitenya milik Klamiku ID. Kita tinggal mengklik link yang ada di bio ini. Nah, secara otomatis kita akan terarahkan masuk ke dalam website Klamiku ID. Nah, perlu diketahui bahwasanya siapa yang dapat mengakses website tersebut, yakni merupakan dia yang mempunyai yang berdomain UNEDS, karena website ini dibuat menggunakan domain UNEDS ya, fitur milik akun UNEDS. Nah, apabila tidak menggunakan akun UNEDS, maka dia tidak bisa mengakses link website ini. Seperti ini contohnya. Nah, dalam hal ini termasuk salah satu dari bentuk pengendalian keamanan, di mana yang mengakses hanya orang-orang tertentu saja, seperti itu. Nah, di sini ya, kita untuk melakukan order bisa langsung mengklik welcome to our store ini atau menu order. Nah, sebenarnya sama saja, kita langsung diarahkan pada menu order. Nah, kita scroll ke bawah, kita masuk ke dalam detailnya ya, form pembelian, form order. Di sini milik Klamiku ID. Kita start. Nah, di sini sudah tertera barang apa saja yang ia tawarkan. Seperti ini namanya. Di sini ada namanya, ada harga, dan juga kita hanya tinggal memilih kuantitas yang kita inginkan, berapa jumlahnya, seperti itu. Misal saya memilih merah high class gold ini sebanyak 3 buah maksudnya. Selanjutnya inner create ini 2 buah. Nah, untuk selanjutnya data ini yang saya pilih itu secara otomatis terjumlahkan berapa kuantitas dan harga satuannya, seperti itu. Kita dapat melihat total harganya di sini. Selanjutnya kita next, masuk ke dalam form identitas pemesanan. Kita isi data diri penerima dengan lengkap dan benar. Hal ini untuk memudahkan si penjual dalam memproses transaksi ini. Ya, kita isi dulu. Perlu diketahui juga bahwasanya ini yang ada bintang merahnya itu data tersebut wajib diisi. Nah, apabila kita sudah mengisi semua data ini dengan benar, kita selanjutnya akan terarahkan pada review apa pesanan yang kita order, seperti itu, kita beli ya. Nah, di sini kita harus mengkoreksi apakah sudah benar sistem ini mencatat.
Di sini sudah benar ya orderan saya, ada nama itemnya, harga per unit, dan juga kuantitas yang saya minta. Selanjutnya dia akan terhitung secara otomatis. Di sini kita bisa lihat berapa totalnya. Nah, apabila data ini sudah benar, maka kita tinggal mensubmit nih. Nah, ini secara otomatis data ini real time terekam dalam formnya milik penjual. Nah, ini ya sudah record. Nah, untuk selanjutnya data tersebut akan diproses oleh penjual dan dia akan mengirim produk tersebut sampai dengan penerima menerima pesanan ini, seperti itu. Oke, di sini kita akan menjelaskan mengenai website edit ya yang digunakan oleh manajer dari Klambigo ID. Nah, apa sih perbedaannya dengan website yang sudah dipublish di customer? Nah, perbedaannya adalah di sini manajer itu mampu menganalisis atau melihat mengenai laporan-laporan. Nah, pada page report ini terdapat laporan. Nah, yang bisa kita lihat. Jadi di sini adalah ada laporannya. Nah, mengenai barang apa saja yang terjual dan siapa saja yang membelinya. Nah, mungkin bisa kita lihat lebih jelas lagi ya. Akan kita preview. Nah, di sini itu manajer bisa melihat produk mana saja yang paling laku dan produk dan customernya itu usia berapa dan jenis kelaminnya itu apa rata-rata. Nah, ini adalah berdasarkan jenis kelamin ya, ada perempuan dan juga ada laki-laki. Setelah itu ini menurut produknya dan ini juga menurut produknya. Nah, apa fungsinya ini? Fungsinya itu bagi manajer itu untuk penggunaan analisis, sehingga mereka ini perlu mengembangkan produk apa dan untuk mengambil keputusan lain yang berkaitan dengan produknya. Nah, tabel ini itu akan selalu terupdate secara real time karena ini terhubung dengan Google Data Studio. Nah, di mana setiap ada pembeli yang masuk, orderan masuk, maka itu akan masuk ke Google Sheet. Nah, dan Google Sheet tersebut itu akan masuk ke Google Data Studio. Nah, Google Data Studio itu akan mengirimkan datanya itu ke website ini. Jadi tabel-tabel diagram ini itu akan terupdate secara real time setiap saat ketika ada orderan masuk. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai website dari Klambigo ID, baik dari website yang diakses customer dan website yang digunakan oleh manager. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai key form yang menjadi dasar atau fondasi dalam pembuatan tugas proyek pada kali ini. Nah, siapa sih sekarang yang masih asing dengan adanya key form ini? Nah, biasanya key form ini kan digunakan sebagai media untuk melakukan survei. Nah, ternyata dalam key form ini juga bisa digunakan sebagai media untuk membuat order form. Nah, kelompok kita memilih untuk menggunakan platform dari Google ini, Gform ini, dengan berbagai macam pertimbangan dan juga beberapa alasan seperti praktisan, seperti itu. Nah, dapat kita lihat di sini merupakan formulir atau formulir order form dari project kita. Nah, di sini tuh sudah terdiri dari 2 section, di mana section pertama dia itu berisi atas beberapa produk yang ditawarkan oleh Klambigo ID. Nah, di sini tuh dalam satu section terdiri dari beberapa
file, di mana dia dalam satu file itu juga terdapat satu jenis produk dan beberapa opsi dari kuantitasnya. Seperti ini dapat kita lihat bersama. Nah, untuk section yang kedua, dia berisi mengenai identitas pemesanan. Nah, dalam section kedua ini dia itu juga akan lebih mendetail kepada alamat. Hal ini dikarenakan untuk alasan klarifikasi. Dia memudahkan dalam hal analisis, seperti di sini dibedakan dalam satu file ada file mengenai kecamatan dan juga kelurahan. Nantinya data-data di dalamnya itu akan terpisah berdasarkan file-file tersebut. Tuh, untuk selanjutnya, sebenarnya ini sudah menjadi order form. Akan tetapi tampilannya mungkin dirasa kurang menarik seperti itu apabila kita hanya menjual dari Google Form ini sendiri. Nah, jadi kita bisa manfaatkan teknologi yang ada seperti menambahkan Nirtel ini dengan fitur add-ons Nirtel. Nah, di sini tuh Nirtel bisa memodifikasi dari order form di form yang telah kita buat seperti ini. Jadi tampilannya bisa beda. Nah, dari yang biasa saja seperti ini tadi, kita bisa modifikasinya menggunakan Nirtel menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, data-data yang dimasukkan atau disubmit pelanggan lewat Nirtel ini, maka akan secara otomatis tersimpan dalam spreadsheet. Nah, dia itu juga akan tersimpan di dalam di form itu sendiri. Nah, di sini termasuk dari fungsi cloud computing juga ya. Di sini yaitu sebagai keamanan apabila dalam situs ini tuh diretas, maka kita masih punya cadangannya di sini. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kan data-data tersebut masuk ke dalam spreadsheet. Ini dibagi menjadi file-file yang ada berdasarkan pembagian yang telah kita buat di dalam form ini. Dalam hal ini digunakan untuk mempermudah analisis. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Nirtel. Nah, Nirtel ini terhubung dengan Google Form yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ketika Google Form itu mengalami perubahan, maka secara otomatis, secara real time, Nirtel dari Klambigo ID ini juga mengalami perubahan. Dan Nirtel ini terhubung dengan website Klambigo ID, di mana di website itu kita menanamkan link dari Nirtel ini sehingga Nirtel ini bisa diisi melalui website Google Sheet Klambigo ID. Nah, di Nirtel ini kita kita itu bisa melihat mengenai preview. Di sini ada fitur preview, terus share, lalu ada order. Nah, di fitur order ini kita bisa melihat pesanan mana saja yang sudah dikirimkan atau disubmit oleh pelanggan kita. Bisa kita lihat ini ada 58 ya yang sudah disubmit oleh pelanggan kita. Nah, di sini juga ada pesanan-pesanan yang belum disubmit oleh pelanggan kita.
dalam artian itu baru dimasukkan ke keranjang ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat sell by product kita selama minggu ya. Nah, jadi di minggu yang misal minggu ini itu terjual 7 item dari 3 orderan. Nah, ini bisa kita lihat sebagai contoh ya, oversize self brush wool itu 7 yang terjual dari 3 pesanan, dan yang di bawahnya ini juga menyesuaikan ya. Selain itu kita juga bisa melihat beberapa kategori juga seperti sales by product kategori. Coba kita buka. Nah, seperti ini. Jadi minggu ini Klamiko ID itu menjual 14 dan 7 item, 3 dari 3 pesanan, dan mendapatkan penghasilan atau sebesar 1.986.000. Nah, ini adalah di minggu-minggu sebelumnya, minggu terakhir 161 sold, 86 item, 22 orderan, dan minggu-minggu sebelumnya juga terrecord di sini, kita bisa melihatnya. Dan kita juga bisa melihat kategori-kategori yang lainnya, laporan-laporan yang lainnya. Mungkin bisa kita lihat ya, sales by order, statusnya. Status ini berkaitan dengan submitted ya, pesanan-pesanan yang sudah terkirim, yang sudah disubmit oleh pelanggan. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai Nearretail ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Google Sheet. Jadi, Google Sheet merupakan perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel, perhitungan sederhana, dan manipulasi data dengan penyimpanan berbasis cloud. Nah, Google Sheet ini terhubung dengan Google Form dan Nearretail yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga ketika ada pelanggan yang membeli produk, maka Google Sheet ini akan berubah secara otomatis atau real time. Nah, di dalam Google Sheet ini berisi data seperti tanggal pembelian, jumlah produk yang diorder, dan data milik penerima atau pelanggan. Misalnya, pada tanggal 10 November tahun 2022 telah diorder 3 buah Nara Highwise Cooler dengan total sekian. Berikutnya diikuti oleh nama penerima, nomor HP penerima, alamat. Di sini alamatnya di Jalan Jawa 6B nomor 5. Berikutnya desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan data lainnya seperti jenis kelamin dan usia. Sekian penjelasan Google Sheet.
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Data Studio. Nah, Google Data Studio ini merupakan program visualisasi data yang dirancang sebagai alat yang mudah digunakan untuk mewakili kumpulan data yang kompleks dengan cara menarik dan juga jelas. Nah, data visualisasi ini merupakan proses translate dari datasheet yang berisi matriks yang kita tampilkan dalam bentuk grafik. Nah, dari data visualisasi ini bisa diambil informasi yang beranjak untuk manajemen, misalnya di industri retail Landico ID ini, dan mempunyai store di suatu kota. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana penjualan di Landico ID ini. Nah, keunggulan Google Data Studio ini tersedia berbagai macam chart dan table untuk visualisasi data. Nah, ketersediaan koneksi ke berbagai data source atau kolaborasi dan sharing dengan rekan kerja, tersedia beberapa template pada visualisasi data dan penggunaan yang sangat mudah bagi pihak-pihak yang lainnya. Yang dibutuhkan untuk menggunakan Google Data Studio ini adalah dengan akun Google, browser, dan koneksi internet yang stabil, di mana tujuan Google Data Studio ini untuk membantu pengguna membuat laporan yang dinamis, menarik secara visual dengan menyalurkan sumber data eksternal ke platform yang mudah dinavigasikan ke berbagai laporan yang berbasis data. Nah, perform Google Data Studio ini mengagumkan sekali dalam menghasilkan visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Nah, ini merupakan data studio dari Landico ID. Di sini ada nama penerima, lalu ada record count, di mana di dalam record count ini ada nama-nama penerima atau customer yang sudah membeli di Landico ID. Nah, lalu yang ini merupakan grafik atau grafik batang, di mana bisa membandingkan antara pembeli yang berusia di 18 kurang 18 tahun, 18 sampai 25, 26 sampai 45, dan lebih dari 45 tahun. Di sini ada Tara Oversize Sheet Crossword. Di sini yang berusia 18 sampai 25 tahun ini banyak sekali peminatnya, yaitu 68%, dan pada usia 26 sampai 45 tahun di sini ada 5%, sedangkan pada usia lebih dari 45 tahun ada 4%, dan kurang dari 18 tahun ada sekitar 1%. Di sini juga ada analisis data dari Inner Tenit, yaitu yang berusia 18 sampai 25 tahun cukup banyak, yaitu 67%, dan pada umur 26 sampai 45 ada 3%, dan umur kurang dari 18 dan lebih dari 45 ini adalah 0. Lalu di sini analisis selanjutnya ada Narah Highwest, Pulot Jean ya. Di sini peminat yang banyak adalah umur 18 sampai 25 tahun, di mana umur 18 sampai 25 tahun ini 65% minatnya. Sedangkan di usia kurang lebih 18 tahun ini ada 5%, dan lebih dari 45 ada 2%. Selanjutnya analisis selanjutnya di sini ada Kamari Parfum. Nah, Kamari Parfum ini peminatnya juga di usia 18 sampai 25 tahun yang banyak, yaitu 64%, dan di umur 26 sampai 45 hanya 2% saja. Lalu ada Wheat Bucket,
Nah, di sini peminatnya juga di umur 18 dan 25 tahun, yaitu sebesar 45%, dan yang paling rendah itu di umur kurang dari 18%. Selanjutnya ada jam Rolex. Di sini jam Rolex juga diminati oleh kalangan yang berumur 18 sampai 25 tahun, dan yang paling rendah yaitu umur 26 sampai 45 tahun, yaitu sebesar 1%. Oke, selanjutnya, nah di sini bisa kita lihat bahwa recordcon pada perempuan dan laki-laki itu sangat berbeda jauh, di mana perempuan itu minatnya sekitar 51% dan laki-laki itu hanya 13%. Jadi data studio ini akan menyesuaikan pada saat Google Search itu akan bertambah customer-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.